untung 1 miliar per Kopdes itu, semua pada tanya saya, gimana hitungannya 1 miliar Pak Menteri? Tadi saya terusin begini, dari data Kementerian Pertanian itu uang yang diambil dari middleman, rentenir tengkulak itu per tahun 313 triliun dari selisih nilai tambah yang diambil dari desa ke middleman ini. Bayangkan coba. Jadi kalau dari 300-an triliun itu 30% aja kita selamatkan, apa enggak 90 triliun alias 1 triliun per desa, 1 miliar per desa. Jadi bukan angka asal-asalan. Misalnya LPG harga 19.000, masyarakat beli 45.000 sampai 48.000, bener gak? Mungkin nggak tahu di Bantul berapa. Di sini ibu-ibu beli LPG berapa subsidi? Harga berapa? 18.000. Enggak, ini udah bener itu pangkalannya. Yang lain? Hah? Karena di Sulawesi, di Kalimantan saya dapat laporan 45.000 per tabung sampai 48.000. Terus banyak barang yang sudah disubsidi negara tapi ternyata tidak dinikmati oleh rakyat. Banyak. Pupuk juga sama. Beli pupuk berapa per kilo? Pupuk bersubsidi per sak itu 140. Enggak, jadi per kilo berapa? Bagi 5 jadi berapa? 7.000. Tuh, bayangin 7.000 per kilo. Padahal harga pabrik 2.300 per yang subsidi ya? Yang subsidi. Tambah ongkos angkut dari pabrik nanti ke Kopdes cuma jatuhnya 2.600. Masa petani belinya 7.000? Ini siapa yang, ini bukan langkah biasa-biasa. Saya juga udah diskusi sama Pak Presiden, Pak ini pasti kita banyak musuh, rentenir tengkulak pasti lawan kita nih, nggak peduli, yang penting rakyat dukung kita. Karena saya mau bilang udahlah dagang begitu jangan terus-terusan lah, kasihan rakyat, masuk untung gede sekali. Ini waktunya perubahan, waktunya kita betul-betul berjuang untuk rakyat. Jadi jangan untung 100 juta, saya malu juga nanti. Saya ralat dulu Pak. Ya. Mohon maaf. Ini bergantung dari modal juga ya Pak ya. Kalau dari Kementerian kemarin beritanya kan ya. Modalnya 3 miliar. Kalau modal 5 miliar 1 tahun saya kira untuk dapat keuntungan 1 miliar insya Allah akan kami capai. Ya, sip. Oh. Kalau soal modal, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa setiap desa itu pinjaman permodalannya itu berbasis proposal bisnis, bukan satu desa sama, enggak. Kamu mau minta 10 miliar aja, selama kamu bisa meyakinkan ini balik modal pasti dibantu. Siap. Jangankan cuma 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar, ini yakin Pak 5 tahun balik modal dibantu. Tapi hitungannya bisnis gitu loh. Karena saya yakin tujuan Kopdes ini itu mendekatkan akses modal ke desa. Jadi orang desa ini nggak susah untuk modal. Jadi berapapun, ada satu desa yang 1 miliar pinjamannya, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar, nggak apa-apa. Karena pada waktunya ketika desa ini menjadi, atau koperasi desa ini menjadi koperasi produsen, pasti dia perlu uang yang atau modal yang signifikan, dan itu akan dikalkulasi, diverifikasi sesuai dengan kelayakan bisnis gitu. Jadi maksud saya begini, jangan minder, jangan takut. Sekarang ini bisnis nggak takut. Kalau kamu ada ide apapun, selama itu bisa dihitung resikonya, nanti Kementerian Koperasi bisa bantu meyakinkan bank, bahkan LPDB kita punya. Selama kamu yakin, ini yakin untung ya, iya kan? Gitu. Siap. Nggak usah takut, tenang aja. Di Kementerian Koperasi banyak bank kok. Ada Bank Zabadi, ada Bank Koko. Tenang, banknya bank, ya. Gitu. Ada Bank Fikri juga ada tuh, Bank Darmono, pokoknya bank semua panggilannya, kecuali Bank Budi nggak ada. Ya. Harus jangan pesimis. Saya mau desa Kopdes Desa Sri Mulyani ini jadi contoh paling hebat Kopdes seluruh Indonesia.
untungnya 7 miliar, wah begitu kan. Lama-lama kepala desa udah nggak mau jadi kepala desa tapi milih jadi ketua Kopdes. Nanti kata Pak kelurahannya, udahlah kalau gitu saya jadi ketua Kopdes aja deh. Kalau ngurus kepala desa, ngurusin rumah tetangga berantem, curanmor, ya kan? Kalau ini ngurusin ekonomi desa gitu. Saya udah feeling dalam 2-3 tahun akan ada arus balik kepala kades berhenti dan memilih menjadi ketua Kopdes. Asal jangan Pak Bupati aja tiba-tiba mau jadi ketua Kopdes, bahaya juga ini. Gitu ya, makasih Mas. Halo semuanya, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Di sini kita membahas tentang curhatan Bapak Menteri Pak Budi aku curhat pada masyarakat di sana bahwasannya banyak sekali musuh. Ya, tentu kita tahu yang dimaksud dengan Pak Budi ini ya musuh-musuh di dalam melawan kebijakan-kebijakan dalam berpolitik. Dan sekarang mari kita baca bagaimana komentar-komentar dari kawan-kawan kita yang imut-imut ini. Itu hitungannya judul gimana Pak? Waduh, masih dikait-kaitkan dengan judul ya. Ya memang karena tentunya juga Pak Budi ini sempat terlibat kasus dan dia juga membantah hal tersebut. Orang ini sangat tidak berkualitas, tidak lebih dari koruptor atau maling yang cuma merusak pemerintahan sekarang. Wah, banyak berlawanan nih kawannya. Banyak musuh karena banyak kesalahan yang dilakukan. Tidak ada musuh kalau melakukan kebenaran. Ya, bisa jadi juga begitu kan. Siap-siap turun. Segera pecah Budi Ari agar kasusnya segera terang benderang. Berdoa saja Bun agar Kapolri tidak diganti biar tetap aman. Wah, iya ternyata ada kaitannya kawan. Gak usah mandul aneh-aneh Bun. Presiden kita sekarang orang yang jelas ditutup, setebal apapun baunya akan dihembus. Maling teriak maling, nggak tahu malu. Orang kayak gini kok dilindungi, ngeri penegak hukum di negeri ini. Koperasi Desa Ladang Baru Budi, soal judul bisa keluar, itu artinya kau disuruh mundur sama istana. Ya. Jangan takut, pejabat yang membela rakyat pasti 100% didukung rakyat. Ya. Oke, betul sekali itulah kawan. Itu semua tentang video tadi dengan curhatan Pak Budi, Menteri Koperasi, dan juga tadi kita sudah melihat bagaimana komentar dari kawan-kawan kita semuanya. Dan sekarang yang belum memberikan pendapannya di kolom komentar berikan sekarang, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share channel kami ini. Sekian dari saya, terima kasih.